momen mereka di tempat apa di tempat Mampus. kuburan itu berbeda menit atau jam seperti itu. Oh, beda ya. Beda menit. Iya. Jam beda aja jam Jadi bukan masalah berbeda harinya, berbeda bukan. dong. Kan ada yang Oh, bilang, jadi ada yang jadi si terakhir Matius datang. nyeritain jam 6, habis itu Markus nyeritain jam 7, Ya, si Lukas kira-kira nyeritain jam itu. 8 gitu. Iya. Ya, bisa jadi. Oh, bisa jadi. Sehingga pun perjumpaan berbeda. Jadi kan Oh, mereka gitu. dengan- Oh, ya ini nih mereka saya bacain lagi nih ya. Ini saya bacain lagi ya di dengan Matius. yang benar-benar ketika mereka Aduh, ini melihat si melihat Glenn dari momen tadi itu. ngarang mulu nih si Glenn. Jangan ngarang-ngarang. Di Matius 28 disebutkan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju dan penjaga-penjaga itu gentar. Ada penjaga nih di sini. Ketakutan dan menjadi seorang orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Menurut Matius. Ya, habis itu menurut Markus, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu kepada kita dari pintu kubur? Lah, ini belum datang aja udah mikir, nih batunya siapa yang iniin? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Jadi dia nggak ngelihat nih, Pade. Ada malaikat satu tadi duduk di atas batu gulingin. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kami mencari Yesus orang Nazaret. Nah, beda lagi sama omongan si malaikat yang si Matius bilang. Habis itu kita ke Lukas. Pagi-pagi benar mereka mendapati batu sudah terguring dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus, Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termengu-mengu. Nah, jadi nggak ada malaikat nih. Sementara mereka berdiri termengu-mengu, karena itu hal itu tiba-tiba ada 2 orang berdiri di dekat mereka. Ada 2 orang sekarang malaikatnya. Beda lagi nih Markus. Habis itu ke Yohanes. Di Yohanes diceritain, mereka berlari, pergilah Maria Magdalena dan ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil ya, bukan digulirin lagi. Diambil dari kubur. Berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain dikasihi Yesus. Nah, dia nyari temennya, jadi nggak masuk yang ini nih. Begini Bang. Nah, jadi yang mana nih? Bedanya gimana nih? Apa yang satu jam 6, yang satu jam 7, yang satu jam 8? Jadi mereka datang ke kuburan 4 kali gitu. Ya, betul Bang. Dari keempat Injil itu, setiap Injil itu mencatat peristiwa ini sebagai klimaks. Nah, tetapi yang harus kita ketahui adalah dari peristiwa itu kebangkitan menyatakan otoritasnya. Nah, gitu Bang. Terus kalau kamu menyodorkan, oh bagaimana ini? Enggak, jadi malaikatnya, oke sekarang saya tanya. Jadi mereka ngelihat ada gempa nggak? Yang perlu kita Bang Nete, saya nanya nih, mereka ada ngelihat gempa nggak? Mereka merasakan gempa nggak? Tadi Jadi kan itu alur ceritanya sudah jelas Bang, mulai dari adanya gempa, kemudian tutup kubur terbuka. Markus, Lukas, Yohanes bilang nggak ada gempa. Ketemu dengan malaikat. Oh, jangan ngarang. Bukan momen-momen yang berbeda. Markus, loh di Lukas, satu hari Yohanes itu. bilang nggak ada gempa. Bang, Loh, tadi kan berarti gempanya Kok loh? Markus, Lukas, Yohanes bilang nggak ada gempa. Itu selesai, disitulah Markus dan Yohanes. Di mana itu di menceritakan. Markus, Lukas, Yohanes? Di mana itu kau bilang ada gempa? Tadi yang Anda bacakan di kitab mana? Itu di Itulah Matius. cerita awal. Itu di Matius. Matius menceritakan awal pertama kali, awalnya ada Nah, gempa. berarti si Markus, Terbukalah. Lukas, Yohanes nggak ada gempa gitu. Setelah terjadi gempa itulah mereka menceritakan. Si Matius bilang malaikatnya di atas batu. Si Markus, Lukas, Yohanes bilang di dalam. Ada 1 sama 2. Ya, itu kan momennya kan sudah kan berbeda beda, waktunya. Bang. Kok beda? Ini sama-sama mereka sama-sama datang loh. Makanya tadi saya tanya apa mereka ke kuburan 4 kali. Sama-sama datang, tetapi Iya, berarti menit sekali atau kan? jam- sama-sama datang, tetapi Iya, menit berarti atau sekali jamnya, kan? Mereka menceritakan Sekali apa 4 masing-masing kali? peristiwa di waktu yang berbeda, Waduh, di dia menit atau kalau di ini- jam yang berbeda. Iya, Sama-sama berarti datang, tetapi menit dan jam yang berbeda iya. mereka Mereka ceritakan. berarti datang 4 kali ya. Justru Bang, kalau sama-sama mereka cerita berarti itu copy paste nah. mereka. Kalau seandainya isinya benar-benar sama. Aduh, oh jadi Berarti mesti ada beda-beda kemungkinan begini. copy Yang paste. satu ada malaikatnya gulungin ada gempa. Yang satu malaikatnya udah di dalam nggak duduk di batu. Habis Iya, itu yang setelah satu selesai tiba-tiba gempa. batunya nggak ada. Malaikatnya Betul. 2 di dalam. Yang satu lagi Itu enggak. yang Gue ngambil ternyata. teman-teman gue.
Benar. Jadi cerita awal terjadi gempa, terbukalah kuburan. Kemudian yang lain setelah ada malaikatnya nggak? Ada malaikatnya nggak? Yang abang baca ada malaikatnya nggak perlu tanya sama saya. Yang abang baca ini berarti lo ngarang dong. Kok ngarang? Bukan ngarang. Itu ya ini satu cerita. Begini satu cerita utuh. Coba ceritain dari awal. Ceritain dari awal. Beda. Ada yang di menit sekian, ada yang di sekian jam berikut. Tapi nggak berisi, ngotot. Iya, cuma mengotot doang, nggak ada Bukan ininya. ngotot. Anda nalar Anda. Ya udah ceritain dari awal. Ceritain dari awal, Gian. Ceritain dari awal coba. Cerita dari awal si Matius itu. Gian, coba ceritakan dari yang benar, jangan modal rahang yang keras aja buat ngomong gitu. Maksudnya coba tunjukin data gitu, jelasin coba. Jangan modal rahang yang keras coba. Ini kita kan mau menganalisa data kan, kebenaran ayat itu. Si Matius dia menceritakan ketika terjadi gempa terbukalah malaikat yang geser batunya, gulingkan. Ya, kemudian masuk di cerita yang berikut di Yohanes. Dia bukan menceritakan Markus dulu dong. Iya, dia bukan lagi menceritakan tentang gempa itu tadi dan terbuka kuburan ini. Setelah enggak, di Markus ditulis siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita di pintu kubur. Malah si Markus nanya, siapa nanti yang geser? Begitu dia datang udah kegeser. Hah? Itu mau jalan. Mau tagihan gitu. Tagihan sisa-sisa. Baca Markusnya 16:4. Dor, bengong. Itu penjelasannya sudah tepat. Iya baca 16:3. Mereka berkata ke seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Berarti si Markus nggak ngelihat pas geser tadi si yang Matius lihat. Jadi yang mana nih? Nah lu. Iya yang melihat si Markus juga nggak ngelihat tadi malaikat di luar lagi duduk di atas batu itu. Nah lu. Cerita daripada Markus dan Yohanes itu kan hampir sama, tetapi yang Matius di situ Yohanes justru kabur manggil Simon sama Petrus, jangan ngarang. Aduh. Dibilang nih orang bukan, kita enggak. Yohanes 22 ia berlari mendapatkan Simon dan Petrus. Anda nggak usah membelok-belokkan ke situ. Loh, kan kamu yang mau bawa kesaksian Yohanes, begitu dibawa kesaksian Yohanes makin bingung kamu. Matius menceritakan awal mulanya terjadilah gempa, kemudian terbuka kubur, iya kan? Malaikatnya duduk di atas batunya. Di cerita berikut, tunggu dulu, malaikat duduk di atas batunya. Lalu. Iya. Menurut Matius. Abis itu kamu mau kemana nih? Ayat yang ke Lukas, Markus atau Yohanes? Yang nggak sesuai Anda bilang. Semua empat-empatnya nggak sama. Lalu. Iya, empat-empatnya nggak sama karena mereka dengan kejadian yang berbeda. Jadi kejadiannya berbeda sekarang. Tadi katanya waktunya sama, katanya datangnya sama tapi waktunya beda-beda. Sekarang kejadiannya beda juga. Di situ yang datangnya sama-sama siapa? Apa? Di situ yang tertulis mereka yang datangnya sama-sama siapa? Si Yohanes. Semua Maria Magdalena sama Maria yang satu lagi. Di sini diceritakan pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ada dua perempuan nih datang. Bang Jibril. Yuk. Intinya Yesus disalib. Gak ada intinya, kalau ada intinya cium tangan dulu. Kalau mau pakai intinya. Kalau mau pakai intinya cium tangan dulu. Cium tangan dulu, Pongka sama Bang Jibril sana. Bang Jibril. Intinya Yesus udah disalib. Nggak ada, belum ada intinya. Cium tangan dulu. Cium tangan dulu. Kalau mau pakai intinya. Pertanyaan saya gitu, Bang. Yesus disalib atau tidak disalib karena sudah dikubur? Dari mana saya tahu Yesus disalib? Ini mereka ngomong soal pagi-pagi ke kuburan aja empat-empatnya beda, Bang. Ya itu tadi karena temanya tadi di situ. Lalu. Cium tangan dulu, cium tangan sama Bang Jibril. Cium tangan dulu. Karena tema tadi di situ. Ya kan? Itu mereka kan datangnya kan berbeda-beda. Datangnya berbeda-beda sekarang. Siap. Beda-beda nih sekarang datangnya. Kemudian yang mengalami ketika terjadinya gempa dan kubur terbuka itu diceritakan oleh Matius. Kemudian Markus dan Yohanes, Lukas yang lain dengan waktu yang berbeda lagi, kejadian setelah beda lagi. Beda lagi. Daman aja yang gede kan, kamera gue nggak hidup. Mereka menceritanya kan dengan momen yang berbeda. Beda lagi, berarti mereka datang 4 kali gitu. Bagaimana?
Berarti mereka datang 4 kali. Mereka kan datang kan berbeda-beda antara Maria dan temannya dan Maria. Enggak dong. Aduh, kamu nggak baca biblos kamu berarti. Di Matius diceritakan pergilah Maria Magdalena dan Maria. Habis itu di Markus juga diceritakan Maria Magdalena sama Maria yang satu lagi serta Salome, bertiga yang datang, bukan 2. Habis itu yang di Lukas 2 perempuan itu. Sama 2 perempuan itu juga yang datang. Mereka yang pertama pergi kan? Iya. Abis itu yang satu si Matius bilang malaikat turun 1 geser batunya, abis itu duduk di atas batunya. Abis itu si Markus bilang enggak, 2 perempuan ini datang, batu itu udah nggak ada. Jangan Anda. Abis itu mereka masuk, malaikat di dalamnya ada 1. Si Lukas bilang ada 3 perempuan ini datang, masuk, batunya udah kegeser, di dalam ada 2 malaikat bukan 1. Abis itu si Yohanes bilang ini 2 perempuan datang ketakutan, abis itu langsung manggil si Yakobus sama si Petrus. Jadi yang mana nih yang bener? Semuanya sama-sama benar dengan momen yang berbeda-beda waktunya. Pakai lo hakim garis. Kenapa semua benar? Cuman kan begini, Anda menghendaki maunya Matius. Ini saya ngebaca yang kalian punya loh. Saya nggak menghendaki apa-apa loh. Sesuai dengan apa yang mereka lihat, tetapi mereka copy paste. Justru kalau sama persis itu yang dipertanyakan, berarti mereka mengcopy paste saja cerita itu. Tetapi mereka menceritakan kejadian itu sesuai dengan momen masing-masing mereka ketika mengalami peristiwa itu. Di situ poinnya. Jadi Anda lambat sekali untuk memahami itu. Iya. Bukan lambat memahami, lo yang ngakal-ngakalin. Yang satu ngelihat gempa digeser, malaikatnya 1 duduk di atas batu. Yang satu bilang batunya udah kebuka, ada 1 malaikat di dalam. Yang satu lagi bilang batunya udah kebuka, habis itu ada 2 malaikat di dalam. Yang satu lagi bilang enggak, gue nggak masuk, gue langsung panggil si Petrus sama Yakobus, habis itu kita semua datang di situ. Yang bener yang mana nih? Dari tadi saya sudah jelaskan semuanya benar dengan momen. Oke, kalau semua benar berarti Anda mau menyatukan ceritanya kan? Ya memang itu satu kesatuan cerita. Oke, satu cerita. Oke, sekarang ceritain ke saya. 2 perempuan ini datang ke kuburan. Apa yang mereka lihat? Bang Jibril, kalau kita di titik ini saya rasa kita tidak formal menyelesaikan. Jadi yang kita paham di situ bahwa keempat Injil ini dengan jelas menyebutkan kebangkitan Yesus. Iya, tapi kejadiannya gimana Bang Nehe? Ada malaikat nggak di situ? Siapa yang bukain pintunya? Oke. Jadi dalam 1 atau 2 Injil, Anda mungkin menemukan beberapa informasi tambahan yang mungkin tidak Anda temukan dalam Injil lain. Nah, jadi namun bukan berarti ini kontradiksi dan tidak boleh diistilahkan sebagai narasi yang sama sekali berbeda. Jadi saya emang beda, Bang. Iya. Beda. Jadi betul. Saya yakin Anda akan mengakui bahwa penulis yang berbeda memiliki gaya penulisan yang berbeda. Ini bukan gaya penulisan, Bang. Gaya penulisan itu cara mereka menulis, cara mereka menceritakan. Ini fakta mereka beda-beda. 4 ini faktanya beda-beda. Iya, dan metode yang berbeda dalam menceritakan dan mengungkapkan suatu hal. Namun intisari keseluruhan dari keempat Injil semuanya mengandung pesan yang sangat vital, yaitu kebangkitan Yesus. Jadi oleh karena itu kitab suci dalam keempat Injil berbicara dengan pasti tentang kebangkitan Yesus Kristus. Iya, yang mana yang pasti Bang? Ada malaikatnya ngegeser batu, atau malaikatnya udah di dalam, atau 2 malaikat di dalam, atau nih perempuan kabur bawa teman laki-lakinya Bang? Yuk. Itu kan semua terbantahkan, semua diserupakan karena orang saksi di situ ada bahwa Yesus salib. Terbantahkan dengan 4 cerita yang beda-beda ini, Bang. Selesaikan dulu pertanyaan tadi. Kenapa Tuhan itu harus menyerupakan? Enggak, ini ceritanya nih 4-4 siapa yang mau saya dengar nih, Bang? Gini, Bang. Itu kan ini penipuan publik ini. Ini betul, saya setuju Bang Gian tadi bilang ini penipuan publik. Iya, kenapa harus diserupakan? Ini penipuan publik yang gini, si satu bilang ada malaikat yang ngegeser, yang satu lagi bilang enggak, 2 perempuan itu masuk. Ada 1 malaikat, yang satu lagi bilang enggak masuk, ada 2 malaikat. Habis itu yang perempuan yang satu lagi bilang enggak, saya enggak masuk, saya panggil teman laki-laki saya. Ini penipuan publik. Bang, aduh nih si Gian dari tadi ngebacot doang nggak? Jadi, Bang Jibril,
Bang Jibril, perlu saya tambahin bahwa kisah kehidupan Yesus itu dikumpulkan dalam waktu yang relatif singkat setelah pelayanan Yesus di bumi berakhir. Nah, jadi pada akhirnya hal itu kan menjadi hambatan besar bagi argumen para kritikus seperti abang ini, bahwa kisah-kisah Injil hanyalah legenda belaka, kan begitu. Jadi artinya bukan berarti bahwa ini adalah terpisah satu sama yang lain. Nah, perlu yang kita pahami bahwa keempat Injil itu menceritakan tentang Yesus Kristus. Gitu, Bang. Enggak, coba abang lurusin deh ceritanya, Bang. Ini dari cerita 4 yang abang imani. Jadi ceritanya sebenarnya gimana, Bang? Begini Bang ya. Yesus Kristus itu mati pada tahun 33 Masehi. Itu kan era umum. Enggak dong, tahun 29 dong. Kan dilahirin -4. Abang masa dilahirin tahun 0? Dia lahirnya -4, Bang. Abang di situ aja salah ngitung. Nih gimana? Abang sejarahnya ceritanya dari mana sih, Bang? Enggak, umur Yesus mati berapa, Bang? Menurut Abang? 33, tapi kan dia lahir -4 tahun sebelum Masehi, Bang. Berarti 29 dong pas disalib. Makanya dengarin dulu saya, Bang. Itu kan era umum Kristen. Jadi, bukti dengan jelas mengungkapkan bahwa keempat Injil ditulis antara tahun 41 Masehi. Dan ada yang menyatakan juga 98 Masehi. Nah, artinya kan tidak dalam satu waktu yang sama. Makanya saya tadi. Waduh, kita mau ngomongin transmisi nih. Jangan ke transmisi dulu, Bang. Ceritain ini dulu. Kalau mau ngomongin transmisi, yang salinan tertua Abang tuh abad 4, 350 tahun setelah kejadian. Jangan ke situ, Bang. Nanti Abang makin amburadul. Lebih bagus ini kita ceritain aja pagi ini nih, Bang. Pagi Sabat ini. Gimana ini ceritanya? Bang Jibril, dengar saya dulu. Yuk. Kan gini. Nah, itu semua saksi bahwa Yesus disalibkan tadi. Itu karena tema tadi kita. Bukan soal penyaliban, Bang. Ini bukan soal penyaliban. Ini pagi-pagi hari Sabat. Hari Sabat, dua tiga orang ini datang ke kuburannya. Terus gimana nih ceritanya? Coba lurusin, Bang. Abang kan yang paling tahu nih. Gini, Bang. Alur ceritanya dari mana tadi? Kan dari Matius. Bukan. Alur ceritanya dari Yesus Hai domba-domba yang tersesat. Nah, mulai telah aku sediakan kandang yang nyaman untuk kalian. Alur ceritanya tadi ya. Ini sang gembala ini Muslim non Muslim. Tetapi kalian malah keluar dari bagi saya moderator dong. Sekarang gini, sekarang ini Bang Jibril. Semua Yesus sudah terbantahkan bahwa Yesus disalib. Sudah punya saksi. Saksi apa, Bang? Ini kan kita lagi nguji nih saksinya. Kita lagi nguji nih saksinya. Yang mana yang paling benar nih? Yang mana yang benar nih? Artinya Yesus sudah salah semua? Artinya gini tadi, Yesus sudah disalibkan dan dikuburkan. Itu alur cerita. Bukan, saya mau memverifikasi cerita semua cerita atau kitab ini. Ini kan penulisnya ada 4 nih. Jadi yang mana yang benar? Karena ini 4 ini saling menyalahkan 3 yang lain, Bang. Yang satu bilang ada satu malaikat nggeser. Abis itu yang satu bilang batunya udah kegeser, 2 datang 1 malaikat. Berarti yang bilang malaikat yang nggeser bilang yang satu penipu, bohong. Abis itu yang Lukas lagi satu bilang, yang 2 orang 3 orang ini datang, batunya udah kegeser juga. Abis itu dia masuk ada 2 malaikat. Berarti yang bilang 2 malaikat ini bilang, berarti yang ngegeser bohong, yang 1 malaikat bohong. Abis itu si Yohanes bilang terakhir, oh enggak, batu itu bukan digeser, memang udah nggak ada batu itu. Abis itu dia datang ketakutan, abis itu dia dipanggil cowok-cowoknya itu si Simon sama Petrus. Berarti si Yohanes bilang enggak, 3-tiganya bohong. Mereka ini perempuan-perempuan ini makin manggil laki-laki, teman-teman laki-lakinya, karena mereka ketakutan. Jadi yang mana nih? Ini yang satu bilang 3 bohong, yang satu bilang 3 bohong, yang satu bilang 3 bohong, yang satu bilang 3 bohong. Tapi alur ceritanya Yesus sudah dikubur ya, Bang? Nggak tahu saya gimana. Saya mau tahu dari mana nih, Bang? 4-4-nya bilang yang 3 bohong. Gimana sih, Bang? Kan mereka tuh kan pergi cek kubur, Bang. Walaupun versinya kesaksian mereka berbeda. Karena ini tulisan kesaksian ini semua bohong. Pertamanya Yesus disalib, tidak terbantahkan itu karena saya mau ngecek Yesus disalib bener atau enggak, kan saya mesti tahu, saya mesti baca yang bener dong, Bang. Saya mesti pilih di antara 4 ini dong. Iya, Kak. Iya. Nah, saya mau pilih nih di antara 4 ini. Yang satu bilang, nih saya ulang lagi, yang satu bilang 3 bohong. Saya baca yang satu lagi bilang 3 bohong. Saya baca yang satu lagi 3 bohong. Saya baca yang satu lagi 3 bohong. Jadi yang mana yang saya mau baca? Siapa yang paling bener nih?
Begini bang. Di antara keempat itu mana yang salah gitu aja bang. Saya coba menanggapi. Nah jadi Alkitab itu tidak ditulis sebagai satu buku dalam satu waktu. Jadi misalnya ada perbedaan dalam narasi penyaliban seperti statement yang sekarang ini. Jadi misalnya bang, keempat Injil mencatat Yusuf dari Arimatea pergi ke Pilatus untuk mengurus jenazah Yesus, oke? Namun hanya Injil Yohanes yang menyebutkan bahwa Nikodemus datang untuk membantu mempersiapkan jenazah. Nah, faktanya hanya Injil Yohanes yang menyebutkan Nikodemus, oke bang? Nah, orang ini kenapa Nikodemus ya? Nanti kalau kita ke sono saya baca lagi soal yang 3, nanti mereka bantah-bantahan lagi, lebih pusing lagi. Udah satu ini aja dulu. Iya, makanya saya membuat eksis ini. Jadi orang yang berbeda akan mengidentifikasi aspek dan cerita yang berbeda. Bang, kalau ganti kasusnya, nanti saya bilang yang satu bilang semua kabur, nanti yang satu bilang saya ngelihatnya dari jauh. Ini soal penyaliban. Yang satu lagi bilang enggak, saya nggak lihat sama sekali, saya kabur. Yang satu lagi bilang enggak, saya ngelihatnya dari jauh. Saya lihat ada 2 perempuan di sebelahnya. Nanti makin pusing abang. Udah kasusnya study case kita ini satu ini aja dulu. Jangan kemana-mana. Jadi gini bang ya. Jadi gimana itu? Intinya aja. Enggak nih, Bang Daman, Bang Moto ganti dulu, ada makanan datang sampel bro. Jadi saya membuat ini adalah intinya aja bang. Jadi tujuan Injil adalah untuk mencatat tentang seseorang dan kontribusinya kepada masyarakat serta prestasi dan klaim luar biasa yang terkait dengannya. Meskipun banyak yang mencoba menggunakan kekurangan tersebut sebagai bukti ketidakabsahan, ya itulah. Jadi kalau kita berpedoman seperti yang abang, kok cerita begini beda, kok cerita ini beda, ya karena tidak dalam satu waktu, gitu bang. Oke, selamat sore ya, sore Bang Jimen. Bang Daman suaranya kecil bener. Selamat sore Bang Jimen, bagus, jelek. Jelas gini, Bang Daman bagi moderator dong yang ini akunnya. Ya, kan udah saya kasih moderator. Udah ya. Udah moderator tuh. Coba dicek, bisa naikin tamu nggak? Coba ngeki. Oh iya oke. Bisa nggak? Saya ngeki. Udah. Sendiri bisa. Udah bisa ngeki diri saya sendiri udah. Bang Daman. Nggak, itu udah belum? Halo. Bang Moto, udah tuh. Bang Daman. Udah aman. Iya. Iya Bang Hehe. Boleh saya bertanya sedikit dari Boleh. Oke. Tanya apa? Kemarin saya memberikan question terhadap saudara kita Muslim tentang otokritik kitab suci terhadap Al-Quran dan terhadap Alkitab. Nah, menurut Abang Daman yang salah siapa sih sebenarnya? Apa yang salah? Kristen atau Muslim? Siapa yang tidak taat siapa yang tidak taat menjalani ataupun mentaati hukum Taurat menurut Abang dan menurut iman Abang? Yang tidak taat ya orang yang percaya Efesus 2 kan, dengan matinya Kristus di tiang salib maka batallah hukum Taurat. Itu yang mengkhianati Yesus sendiri. Sedangkan Yesus dalam Matius apa yang dikatakan? Dikatakan bahwa aku datang ke muka bumi ini bukan meniadakan hukum Taurat. Ini suara apa nih? Katanya kecil. Bagus nggak? Udah. Tadi kecil, mendem. Oh, iya. Menunjukkan saling follow apa? Ya, saling follow kita ini ya, biar jadi sahabat. Iya. Menunjukkan bahwa santai. Orang yang mengkhianati apa yang dikatakan Yesus justru mengikuti apa yang bukan menjadi perkataan Yesus. Mana yang lebih Yesus daripada orang tersebut? Artinya apa? Yang paling kita melihat orang Muslim. Apa yang dikatakan Yesus, di mana apa yang dikatakan di dalam hukum Taurat, Muslim tidak pernah membantah. Muslim justru menjalankan. Apa yang dikatakan dalam narasi Matius, bahwa aku datang ke muka bumi ini bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Dengan bahasa asli menggenapi itu katargeo. Dengan arti katargeo itu memenuhi dan menjalani. Dia bahkan menjalaninya sendiri. Terus disebutkan selanjutnya bahwa tidak ada satu iota pun yang ada di dalam Taurat untuk kemudian Yesus batalkan. Selanjutnya disebutkan tidak ada pandangan bahkan bahkan tidak ada yang namanya Yesus tersebut apa yang saya mau bilang tadi?
Nggak, tidak ada ayat di ayat selanjutnya itu nggak berkata. Tidak akan ada orang yang masuk ke kerajaan Allah, orang yang membatalkan hukum Taurat sekecil dan setinggi apapun, bahkan sekecil apapun katanya. Tapi Anda adalah orang yang percaya Efesus. Apa yang dikatakan dalam Efesus 2? Dengan matinya Kristus di kayu salib, maka batallah hukum Taurat. Sekarang pertanyaan saya untuk Anda, mana yang lebih Anda ikuti? Suara langsung daripada seorang Yesus itu sendiri? Atau kemudian Anda lebih mengikuti justru yang menarasikan tentang siapa Yesus? Contoh gini Pak, ya. Mana Anda lebih percaya Daman yang ngomong aku gubernur, dengan omongan daripada Pak Nehe, dia adalah pemain voli? Mana yang lebih Anda percaya? Nah, jadi mana yang Anda percaya? Enggak, pertanyaan saya secara akal dulu. Mana yang lebih Anda percaya? Omongan saya sendiri, saya ngomong, aku adalah pemain voli Pak Nehe, dengan pertanyaan orang lain. Apa pertanyaan orang lain? Tidak, dia bukan pemain voli, tapi dia itu orang yang jualan somai. Mana yang lebih Anda percaya? Sedangkan Yesus berkali-kali mengatakan ini ya, yang paling penting perkataan Yesus dan menjadi omongan yang paling saya imani, yang paling luar biasa daripada omongan. Coba Anda buka dalam Yohanes 5:36. Ada kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes, yaitu tentang Bapa yang mengutus aku, dengan apa yang diperintahkan kepada aku, dengan apa yang aku jalankan sekarang. Menjadi kesaksian antara aku dan Bapa tentang Bapa yang mengutus aku. Sekarang kita meninjau. Yesus ngomong itu. Tapi dalam Yohanes 1 ayat 1. Jika itu adalah perkataan Yesus, maka narasinya pada mulanya aku bersama-sama dengan Allah. Allah adalah aku. Jika itu adalah Yesus. Akan tetapi tidak. Akan tetapi itu adalah sebuah pandangan orang mengatakan apa? Pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah, disebutkan dalam Yohanes 1 ayat 13 ya, atau 14. Firman telah menjadi manusia. Bukan Yesus yang ngomong, aku adalah perwujudan firman yang menjadi manusia. Tapi Yesus mengatakan Yohanes 5 ayat 36, dalam kehidupanku ada kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes. Menunjukkan apa? Apapun yang dikatakan Yohanes, apapun yang aku katakan, maka percayalah aku dulu sebelum kamu percaya Yohanes. Berkali-kali Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku. Berkali-kali Yesus mengatakan, aku hamba Allah. Berkali-kali Yesus mengatakan bahwa aku hanya diutus oleh Bapa. Dalam Lukas 4 ayat 8, Yesus mengatakan apa? Aku adalah, ini adalah Tuhanmu dan juga Tuhanku. Menunjukkan apa? Bahwa inilah yang kemudian Yesus mau dari kalian. Kalian dengar kata-kata aku, jangan kata-kata dari orang lain. Di mana orang lain mengatakan, telah lahirlah Tuhan di negeri Daud. Tidak pernah sekalipun Yesus mengatakan, aku lahir di negeri Daud sebagai Tuhan. Pertanyaan saya, mana yang lebih Anda imani, perkataan langsung daripada orang tersebut, atau justru Anda imani perkataan yang berbeda dari orang lain? Silakan. Tadi kan saya mengawalinya itu dengan otokritik kitab suci. Jadi kritik terhadap kitab suci itu tergolong hal baru dalam dunia akademis. Itu mengingat kitab suci itu dipandang sebagai wahyu ilahi maupun Al-Quran dan Alkitab yang sudah final dan tertutup untuk dikaji kembali ya. Jadi ini terjadi seiring dengan perkembangan zaman dan intelektual yang mencoba mencari benang merah antara realitas dengan kesan Tuhan dalam kitab suci maupun Al-Quran dan Alkitab. Nah, sejauh mana relevansi bagi kehidupan masa kini? Jadi mungkin ada beberapa tadi pertanyaan yang Abang libatkan terhadap saya, tetapi yang saya maksud itu tadi Bang tentang hukum Taurat. Hukum Taurat, bukan kita beralih dalam ketuhanan Yesus. Ya jadi udah. maksud saya. Berarti Abang nggak ngerti arah saya ngomong tadi Bang. Ya, saya mengerti Pak. Coba Abang lihat di dalam Efesus berapa ya? Akimoto monitor ya. Efesus berapa yang mengatakan dengan matinya Kristus di kayu salib maka batallah hukum Taurat. Jadi maksud saya Pak, kita konsisten. 215 nggak salah. Coba cek. Jadi kan yang jadi tema kita hari ini kan yang saya angkat untuk saya memberikan pesan terhadap Daman itu tentang otokritik, bukan dalam ketuhanan Yesus Kristus. Nah, jadi bahwa yang saya maksud itu sebenarnya itu dalam hukum Taurat kita temukan bagaimana Musa menerima 10 perintah Allah atau yang disebut Dekalog. Nah, itu yang saya maksud Bang, bukan ketuhanan Yesus.
Jadi tadinya kan saya memberikan sebuah question bahwa otokritik dalam hukum Taurat, siapa sih yang benar-benar mentaatinya. Jadi kan abang tadi beralih dalam ketuhanan Yesus. Gitu, Pak. Iya, saya bilang orang Islam percaya apa yang dikatakan Yesus. Apa yang dikatakan? Aku adalah hamba. Kata orang Islam, bukan. Ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Percaya? Apa yang jadi masalah? Oke. Jadi kita gimana Bang Jibril mau masuk? Jadi perlu kita membuktikan Bang Dama? Perlu? Apa yang kita buktikan? Buktikan aja. Nah, terkait tadi pernyataan Bang Daman itu memberikan deklarasi bahwa kalian itu percaya kepada Yesus Bang ya, tentang kata Yesus Bang ya. Namun dalam Dekalog seluruh tata hidup bangsa, jadi dalam Dekalog hidup bangsa Israel itu diatur sesuai dengan hukum Tuhan. Nah, di mana hukum Tuhan itu 10 perintah Tuhan? Bang Nehe. Kecil suaranya. Kecil. Coba cari tempat yang tenang deh. Bang Nehe suaranya ketutupan sama background di belakangnya gitu. Coba cari tempat yang tenang. Banyak mobil, kita nggak bisa kedengaran. Lanjut lagi Bang Nehe. Nah. Santai. Kita bersaudara. Cek. Nah, gini ya teman-teman ya. Muka justru pengen denger suara narasi itu biar lebih jelas, nggak terganggu sama background di belakang. Biar nggak kayak denger apa tetap gitu. Kita satu, Indonesia, merdeka. Izin Bang menanggapi bisa Bang? Lanjut. Tidak apa-apa. Oke. Tantangan jadi, boleh beda, tapi tetap kita satu ya Bang. Oke, jadi kan tadi dibahas tentang hukum Taurat. Ya memang betul Bapa itu atau Allah memberikan hukum Taurat kepada Bani Israel ya. Ke Bani Israel melalui Musa 10 hukum Taurat secara khusus dulu. Lalu Musa memberitahukan kepada Bani Israel pengikutnya. Setelah itu Yesus datang. Yesus datang bukan kepada Kristen. Nah, dia datang itu kepada Bani Israel, Bapak Yahudi. Ya, makanya disebut dia Bapak Yahudi. Lalu dia berkata dengan demikian ketika Bapak atau Allah sudah memberikan hukum Taurat itu di Matius 5:17-18, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Kitab para nabi maksudnya itu nabi-nabi sebelumnya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi dalam arti adalah memulihkan. Menggenapi artinya adalah memsempurnakan. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Pertanyaannya, sampai langit dan bumi ini sudah terjadikah hingga hidupnya Yesus atau lahirnya Yesus? Belum, itu kiamat. Yesus datang, Yesus menyatakan gitu. Jadi ketika masuk kita ke Efesus 2:15-16, Paulus malah mentiadakan hukum Taurat dengan alasan bahwa matinya dia di kayu salib itu, tersalibkan Yesus tersebut, bahwa batalnya telah ditiadakannya hukum Taurat tersebut. Sementara Yesus datang tadi dibilangnya tidak bisa batal sampai langit dan bumi ini hancur. Gitu. Pertanyaan kepada kita, saudara-saudaraku seagama. Saya tidak bilang seiman ya. Soalnya kalau seiman kita pasti mentuhankan. Pertanyaannya gitu. Kita mau mendengar perkataan perjanjian baru di Efesus ini, perkataan yang dikanonkan bapak-bapak gereja, atau perkataan Yesus ketika datang dia menggenapi dan dia berkata harus terpenuhi sampai langit dan bumi ini baru bisa kau tiadakan. Kalau seperti itu hapuskan firman Yesus ini di Matius 5:17-18, hapuskan. Kan itu akan menjadi kontradiksi. Karena bertentangan, perkataan Yesus akan bertengkar dengan perkataan Efesus. Jadi jangan didekasikan dasar. Efesus ini siapa? Efesus itu kalau kita tanya apakah dia itu memang langsung perkataannya eksklusif dari Bapa atau dari Allah? Ada nggak yang bisa membantah? Sementara Yesus jelas dia utusan. Gitu. Jadi agak lucu ya kalau ada
saudara seagamaku berkata seperti ini. Ya, dia telah batal karena tercatat di situ, berarti harus kita imani. Iya, kalau kayak gitu imani juga apa perkataan Yesus? Pengikut Kristus kan? Kristen kan? Kristen itu datang belakangan. Bahkan Yesus pun datang tadi bukan untuk orang Kristen. Sebab tidak ada agama Kristen di situ, tidak ada agama Katolik. Dia Bani Israel. Jadi sangat lucu, sangat lawak dengarnya kalau berkata seperti ini. Oh, dia mati di kayu salib, batalnya. Kalau batal pun hukum Taurat apa aja? Jangan membunuh, silahkan membunuh sekarang. Makanya visi misi perang salib itu membunuh, menyebarkan agama Kristen juga, penjajahan. Itu fakta sejarah kalau kita hubungkan dengan sejarah. Ya. Jangan membunuh, jangan menginginkan istri orang, silahkan inginkan istri orang karena itu sudah batal. Karena matinya di kayu salib. Jadi saudara-saudaraku seagama, kita harus lebih cerdas juga. Jangan asal iman-imani aja. Kalau asal iman-imani aja, kamu tidak mengikuti Kristus. Kamu mengikuti Efesus. Kamu mengikuti Paulus. Bang Jen, boleh saya menanggapi dari beberapa pernyataanmu? Kemarin kita pernah satu komal Bang ya. Terkait itu saya mempertanyakan tentang profesi keyakinan Anda dan Anda mengatakan Anda adalah seorang Muslim dan di sini kamu mengatakan seorang Kristen yang satu iman dengan Anda. Poin kedua, memang saya tidak pernah mengatakan saya seorang Muslim. Saya barusan gereja kemarin. Saya barusan gereja di GBI. Saya tidak pernah mengatakan. Jangan nambah-nambah. Bang, kemarin kita pernah satu komal di Inspirasi Kehidupan, Bang. Ya. Saya tidak pernah mengatakan saya Muslim. Saya belajar tentang Muslim. Nah, paham? Saya belajar tentang Muslim dengan saya jadi Muslim itu berbeda. Ya udah, itu. Jangan kau sama-samakan seperti kau menganalisa tentang perkataan Yesus. Ya udah, itu tanggung jawabmu sendiri. Mau gimana dia itu tanggung jawabmu. Bang. Nah, iya terus problemnya apa? Terus ya udah, saya stop dulu. Saya tidak berhadapan dengan Anda, saya berhadapan dengan. Kenapa nggak berhadapan dengan saya? Bantahlah data saya. Iya, karena Anda itu ngawur. Beda yang ditanya. Justru saya ngawur, berikan datanya. Ya udah, oke. Dengarkan baik-baik. Kamu menjadi pendengar yang baik. Iya. Nah, baik. Saya lanjutkan mengenai dekalog tadi ya. Itu data. Framing, no framing. Ya, saya ulang dulu. Nah, dekalog itu kan adalah seluruh tata hidup bangsa Israel diatur sesuai dengan hukum Tuhan. Nah, artinya bahwa hukum Tuhan itu Musa menerimanya dalam dalam batu loh. Itu terdapat 10 perintah Tuhan. Nah, artinya bahwa mari kita ekseges ya dari hukum pertama sampai hukum ke-10. Ini kan memakan waktu yang panjang, tetapi tidak menjadi masalah di antara kita di sini ya, karena kita mau eksegese dari hukum pertama sampai ke-10. Nah, poin pertama, dalil saya itu 10 perintah Allah. Sorry, bukannya saya itu menyudutkan, tidak, tetapi kan berdasarkan dalil nantinya. Dan kalaupun ini adalah merupakan sebuah pernyataan yang harus ditanggapi, silakan nanti. Nah, 10 perintah Allah telah dilanggar semua oleh umat Muslim. Kenapa saya mengatakan hal ini? Ada beberapa blunder yang dapat kita temukan dan saya sajikan ini sebagai wujud bahan diskusi kita untuk kembali menimbang dengan akal sehat. Oke? Blunder tersebut misalnya ajakan Nabi untuk menyembah berhala di negeri Mekah. Jadi, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah. Itu terdapat surat 106 Quraisy ayat 3. Nah, saya tidak membahas Islam. Saya tidak membahas Islam. Saya tidak membahas Quran. Saya membahas Alkitab. Kalau kau lari-lari kemana-mana, berikan datanya. Simple loh. Saya akan berikan datanya. Anda bisa cek. Mau bantah data saya? Oke, Matius 5:17 ayat 8. Mau bantah dengan mentiadakannya Efesus. Saya bukan berdiskusi tentang pernyataan Anda. Tapi Anda tadi membahas tentang Taurat. Saya bahas Taurat. Tiba-tiba saya bahas Taurat. Anda bilang tadi saya tidak mau berdiskusi dengan Anda karena Anda tidak jelas. Anda katakan, oke, apa saya ikuti? Berikan datanya, bantah. Justru Anda membahas tentang Quran. Nggak nyambung. Saya belum menyelesaikan dari hukum pertama. Iya, nggak nyambung. Jangan lompat ke Quran dulu. Quran itu kitab sucinya orang Islam. Kita bahas dulu kitab suci kita, Alkitab, Perjanjian Lama dan Baru. Saya tidak mempercayai Anda karena Anda itu selalu menyerang, tahu nggak? Kok menyerang? Berikan datanya. Anda dari tadi framing. Iya.
Jemen, diam dulu. Saya belum menyiapkan. Berikan data. Gini loh, saya berikan, saya tidak menyerang. Saya menghasilkan data, perbandingan data. Data A, ya perkataan Yesus dan perkataan Efesus. Mana yang lebih kita percayai? Kita tidak membahas perjanjian baru. Yang kita bahas adalah hukum Taurat. Tahu, paham? Ya udah, hukum Taurat jangan kau tiadakan. Apa tuh hukum Taurat? Salah satu adalah Tuhan Allah kita itu Esa. Ya, apa itu hukum Taurat? Apa itu hukum Taurat? Menyembah pada satu Allah Bapa. Jemen, jelas. Apa itu hukum Taurat? Jangan memakan babi, sunatlah engkau. Itu hukum Taurat. Dime dulu, dime dulu. Saya belum menyelesaikan sebuah statement saya. Aduh, berikan data lah, brother, saudaraku. Ini saya jangan ngomong-ngomong aja. Kau berhadapan dengan orang berbeda, brother. Loh, iya, orang berbeda. Iya, betul. Tapi diam dulu. Pertanyaan ini. Enggak, bentar dulu Bang Pongka. Saya belum menyelesaikan setiap. Lanjut. Nah, seru. Jadi tadi kan saya membahas tadi di hukum pertama. Ini belum lagi hukum kedua ya. Hukum pertama dulu. Kita satu persatu bahas. Jangan ada Allah lain. Itu hukum yang pertama. Lalu bagaimana tentang terkait dalam Al-Quran? Ajakan Nabi untuk menyembah berhala negeri Mekah, maka hendaklah mereka selesaikan dulu sama saya, jangan lompat-lompat, belum terjawab tadi. Anda mengatakan oke, saya jelaskan. Ini Jemen ini bagaimana sih? Belum saya menyelesaikan. Ya bahas dulu hukum Taurat tadi, data saya bantah dengan data. Biasa saya duluan ngomong sama Anda. Saya duluan ngomong. Anda tidak akan bisa bantah omongan saya, brother. Dari tadi saya menyiapkan diri saya mendengar setia terhadap perkataan Anda. Saya diam, saya tidak membantah. Tapi ketika saya berbicara, beri dulu luang dan waktu. Iya, justru Anda diberikan kesempatan berbicara, saudaraku. Bantahlah tentang hukum Taurat yang kamu batalkan tadi dengan datamu. Simple sebenarnya. Kalau kau bantah dengan datamu, tidak ada masalah. Ini saya menunjukkan statement saya. Iya, itu statementmu, bukan statement Alkitab. Ya, statement Alkitab tidak mengkolerasinya dengan hukum Taurat, dengan Quran atau kitab suci orang lain. Biasakan dirimu menyelesaikan sebuah statement presentasi seorang. Biasakan. Baru sanggah perjanjian lama itu tidak dibahas di Al-Quran, tidak ada di Quran secara spesifik. Tahu, tapi diam dulu, saya belum selesai ngomong. Oke, dikit ya. Oke, lanjut lah, biar nanti bantah data saya ya. Gini. Bentar dulu, Bang Daman. Gini, Bang. Untuk membahas keimanan, contoh gini, saat kita meninjau Matius 5 ayat 17. Nah, apa sih kata dasarnya Matius 5 ayat 17? Di mana ada secara dogma, para bapak gereja mengartikan kata-kata lain daripada menggenapinya. Padahal, coba dilihat di sini deh. Aduh. Ini bahasa aslinya tuh. Nah, aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan menggenapi. Sesuai keimanan bapak, itu dogma. Karena bahasa aslinya, coba kita lihat ya. Arti menggenapi nggak? Yesus ngapain lihat? Suaranya tenggelam. Genaplah, penuhlah, selesai, sempurna, memenuhi. Artinya apa? Menyelesaikan, memenuhi, menjalankan. Paham nggak? Bantah. Nah, selanjutnya gini. Ketika Anda membela narasi daripada Efesus, lihat. Oke, narasi Efesus ya. Oke, kita lihat di Efesus. Makanya saya bilang, pertanggungjawabkan iman Anda dulu sebelum dihajar oleh doktrin. Gitu. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat. Membatalkan ya. Apa sih bahasa aslinya? Kita melihat. Katargeo. Arti katargeo, dibinasakan. Akan lenyap. Bebaslah. Hilang. Maka pertanyaan yang harus kita timbulkan di akal kita, tahu nggak apa? Ini aku adalah benar sang Kristus sejati dengan mengkhianati kata-kata dia? Ataukah aku justru mendengarkan kata-kata orang lain yang justru membatalkan kata-kata orang yang aku muliakan? Tenggelam, suaranya tenggelam. Suaranya kecil. Seperti itu, Bang. Paham? Bahasa aslinya menggenapi itu menjalani. Dia menjalani hukum Taurat tersebut. Akan tetapi saat kita melihat di dalam narasi suaranya kecil, tenggelam. Kecil, tenggelam. Di dalam Efesus
dalam Efesus 2 kita lihat itu yang terjadi di dalam Efesus 2 ayat 15. Di dalam Efesus 2 ayat 15 bahasa asli daripada membatalkan adalah katargeo. Arti daripada katargeo itu membatalkan, bahkan menghilangkan. Sekarang yang harus kita timbulkan di dalam pola pikir kita, akankah aku mengimani sesuatu yang diberitakan orang lain yang justru membatalkan segala omongan orang yang aku muliakan? Dilanjutkan Bang Jimin. Oke, jadi gini, ketika kita menghubungkan, karena kita kekristenan kita rata-rata kita orang Kristen berupaya menghubungkan perjanjian lama dengan baru itu, tapi terkadang datanya membatalkan. Siapa yang menghubungkan? Ya kalau memang Anda tidak menghubungkan, bantah data saya. Dari kalimat itu siapa yang menghubungkan? Jangan justru itu, iya justru itu bantah data saya. Berani nggak? Apa? Saya membantah. Bentar, makanya saya mendengar perkataan Anda. Siapkan dulu perkataan Anda, baru saya bantah. Silakan. Iya bantah. Dari tadi saya ngomongkan bantah dulu tentang Matius tadi. Saya membantah, tetapi Anda ngomong motong-motong. Anda menjawab, tapi yang kau bahas Al-Quran. Al-Quran itu bukan agama kita, Alkitab kita. Bang, tadi duluan saya ngobrol. Tadi saya mengawalnya ngomong sama Yaudah, nggak apa-apa Bang Jimin. Saya jawab Al-Qurannya. Oke, ayat berapa? Sudah terjawab. Oke, sekarang udah terjawab. Saya jawab. Setelah itu selesaikan keimanan Anda ya. Oke. Jadi buktinya Abang Daman ini kan menanya kembali ayat berapa? Berarti artinya itu belum saya memutuskan percakapan saya. Iya. Ya udah tentang pada itu Tuhan negeri Mekah. Oke, lanjut. Bertanya. Biar saya ajarin. Jadi biar kita konseptual gitu dalam. Oke. Nah, itu kan saya memberikan tentang Anda tahu Tuhan negeri Mekah. Oke, lanjut ini dulu. Lanjut ayat berapa? Biar kita bahas ayatnya. Sudah? Ya, bahas ayat berapa? Sudah? Oke. Iya, tinggal bilang ayatnya. Kayak saya bahas Bible Anda tadi, saya langsung bahasa aslinya yang saya bahas. Katargeo, artinya apa? Menggenapi, memenuhi. Katargeo artinya apa? Membatalkan. Plero, menjalani. Langsung gitu. Ya udah, kalau sekarang Anda bertanya Al-Quran, bawa ayat berapa? Biar saya ajarin Anda. Coba. Oke. Nah, itu di surat 106 Quraisy. Nah, ini kan bertentangan pada hukum yang pertama. Kedua, di hukum Taurat kedua, jangan menyembah berhala. Kita lihat bahwa ajakan Nabi untuk sujud menyembah berhala dan beribadah kepada batu hitam yang bernama Hajar Aswad. Oke? Nah, ini kan bertentangan di hukum Taurat yang kedua, jangan menyembah berhala. Oke? Nah, artinya bahwa meskipun Nabi pada masa itu mengatakan, ya Allah, atas panggilanmu aku datang. Panjang banget ayat aja ditanya, ayat berapa? Langsung ayat aja Bang nih, biar kita nggak berlarut-larut, biar cepat. Surat 106 106 ayat 3. 106 ayat 3, 106 ayat 3, 106 ayat 3. Sudah? Oke. Baca. Bawa QS rumahnya deh, QS ya. Oke, sabar. Oke, kita bahas. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaklah kamu menyembah Tuhan pemilik rumah ini gitu kan. Menyembah Tuhan Ka'bah gitu ya. Ya, betul. Benar? Ya, oke, lanjut. Benar. Oke, bentar, lanjut. Nah, bentar. Saya balik loh. Kita kasih ilmu Al-Qur'an nih orang. Dek Juma Junior, sabar ya Dek ya. Iya Kak. Ya siap nih, Anda berhadapan mana kecil?
contohnya dalam bahasa Indonesia dulu biar kita pahami dalam bahasa Arab. Contoh, ketika disebutkan, aku benci kali kulihat mukanya. Aku benci lihat mukanya. Sering ya kita ngomong, aku nggak suka banget kulihat dia. Kenapa? Mukanya aja nggak sanggup ku tengok. Benci kali ku tengok mukanya. Padahal yang ingin kita maksudkan dengan narasi muka, artinya apa? Apakah benar cuma mukanya yang nggak sanggup kita lihat? Tidak. Agar tapi maksud yang sebenarnya adalah seluruh dia. Kepenuhan dia kita nggak suka. Tapi kita sebutkan, aku jijik banget lihat mukanya. Menunjukkan apa? Menyebutkan kata sebagian yaitu muka untuk mengatakan kata kesemuanya. Sama juga dengan disebutkan di ayat tersebut. Misalnya satu contoh ayat. Sembahlah misalnya gini, aku diutus untuk Tuhan negeri Mekah. Ada nggak ayat itu? Ada. Maksudnya apa? Itu tab'id. Kayak contoh Jokowi. Misalnya ada gubernur Aceh, ngomong gubernur Aceh. Jokowi presiden orang Aceh. Maksudnya tahu nggak apa arti presiden orang Aceh? Apakah saat gubernur ngomong Jokowi presiden orang Aceh tidak termasuk presiden orang Jawa? Tidak termasuk presiden orang Sulawesi? Tidak termasuk presiden Kalimantan? Tidak. Akan tetapi saat itu karena indikasinya ke arah sebagian gubernur lagi ngomong sama orang Aceh, ngomong dia presiden orang Aceh. Sama juga dengan ayat tersebut. Menunjukkan apa? Di arah tab'id. Menunjukkan apa? Tuhan yang memiliki alam bukan cuma di Mekah. Sama juga disebut dengan ayat satu Al-Quran, aku diutus untuk Tuhan negeri Mekah. Sama juga kayak gubernur ngomong. Dikatakan oleh gubernur, apa yang dikatakan oleh gubernur? Ngomong gubernurnya, kalian semua itu harus patuh kepada presiden Aceh. Siapa presiden Aceh? Jokowi. Menunjukkan apa? Penyebutannya karena si komunikan ataupun lawan bicaranya ya kebetulan orang Aceh. Dia sebutkan dengan tab'id. Paling mudahnya analoginya ketika kita ngomong, aku benci kali ya kulihat mukanya. Bukan mukanya tapi orangnya. Kita sebutkan sebagian untuk maksudkan segalanya. Jadi artinya di situ di ayat tersebut menunjukkan apa? Bukan tentang Allah yang disembah. Agar tapi apa? Sebagian daripada penyembahan dan segalanya adalah Allah. Di mana semua orang salah dalam hal menyembah. Paham di situ maksud daripada kinayah. Kalau nggak paham dah nggak tahu bilang tuh. Itu ilmu yang saya kasih. Dah apalagi yang mau tanggapi silakan. Nah, ini kan poin pertama dari 10 perintah Allah. Jadi boleh kita lanjut di hukum kedua. Ya udah, kami nggak tunggu. Emang kami nyembah berhala kan enggak? Karena gini, contoh gini. Gini. Sekarang yang saya tanya kepada Anda, contoh gini. Kalau Anda mau mengatakan bahwa Ka'bah itu, ya batu hitam itu adalah Tuhannya orang Islam. Karena apa? Karena kami bersujud. Karena kami bersujud ke Ka'bah gitu. Sehingga apa yang nampak karena adanya prosesi sujud, maka sembah. Sekarang saya tanya, berarti Tuhan orang Islam gak cuma Ka'bah bang. Saya sholat kadang di depan lemari, itu Tuhan saya. Kadang Bang Moto sholat di depan motor ninja, itu Tuhan Bang Moto. Kadang itu Kak Liangka pas sholat di depannya ada tokek, nah tokek Tuhannya. Menunjukkan apa? Itulah salah pikir Anda. Ketika ada satu kondisi sujud yang di depannya ada sesuatu, maka itu menjadi Tuhan. Karena apa? Anda menyamakan pola pikir Anda dengan semua orang. Di mana Anda memaksakan yang namanya Tuhan kelihatan dan lemah seperti makhluknya. Tidak, dalam Islam tidak pernah sedetik pun melemahkan ketuhanan. Tidak pernah. Misalnya Anda mengatakan, kami menyembah batu. Sekarang ambillah batu, kami akan pijak. Bahwa itu bukan Tuhan kami. Sekarang kamu mengatakan, kami menyembah sebuah kubus. Ambil sesuatu yang petak. Kamu katakan itu adalah kami. Ya. Menunjukkan apa? Itu cuma arah untuk kemudian kami beribadah. Dengan tujuan kami satu arah, satu tujuan. Jika kemudian kami salah dalam hal menghadap. Menunjukkan apa? Kami akan amburadul. Contoh, jika saya sholat tidak menghadap Ka'bah, maka saya akan menghadap ke kanan. Jika Ka'bah tidak ada, satu orang akan menghadap ke kanan, satu orang akan menghadap ke timur, satu orang akan menghadap ke barat, satu orang akan menghadap ke tenggara. Rusak pola jamaah kami dalam sholat. Artinya apa? Kami diajarkan waja'al malaikatu walja'a rabbu wal malaikatu saffan saffa. Bahkan malaikat dan Allah semuanya sejajar. Arti sejajar bukan sederajat. Tapi apa? Semuanya rapi. Artinya apa? Allah mengajarkan kita untuk rapi. Makanya adanya narasi kiblat agar semua kemudian rapi. Maka karena Anda memaksakan yang namanya sesembahan nampak dan disujudi, maka seperti Anda nih. Ketika Anda di dalam gereja menghadap kepada Yesus, ya Yesus.
Anda mengatakan apa? Bahwa itu sesembahanku, ada patungnya. Ketika Anda melihat Nasrani ya, ketika Anda melihat kaum Nasrani, begitu kaum Nasrani. Ketika Anda melihat orang menyembah berhala, datang dia ke berhala, dia sujud, Walata Uzza, dia sujud. Karena Anda apa? Tahu itu sesuatu yang berbentuk dan kemudian disujudin. Nah, beda sama Islam. Ketika Anda memandang narasi sujud kepada penyembahan dan narasi yang berbentuk sebagai Tuhan, ingat, Tuhan Islam beda dengan makhluk. Jangankan sama batu, sama apapun yang ada di dunia ini, Tuhan Islam beda. Karena apa? Karena itulah sejatinya kalau Anda ingin memakai akal, justru akan mendapati hal tersebut. Mana contohnya? Anda pasti tahu beda pensil dengan pulpen. Anda pasti tahu beda pulpen dengan asbak. Pasti Anda tahu beda asbak dengan manusia. Pasti Anda tahu beda manusia dengan patung. Pasti tahu beda patung dengan laut. Tapi kenapa ketika Anda dinarasikan dengan kata Tuhan, justru Anda menyamakan kata apapun dengan Tuhan. Contohnya kata manusia. Padahal Anda hebat bisa membedakan mana pulpen, mana pensil. Mana asbak, mana tokek, mana buaya, mana manusia, mana lembu. Tapi dikasih satu kata, T-U-H-A-N. Anda samakan. Menunjukkan apa? Sekarang rugi nggak Anda dikasih akal? Ketika Anda bisa membedakan asbak dengan dinding, tapi Anda menyamakan Tuhan dengan manusia. Siapa yang lemot sekarang? Namun Islam mengatakan diferensia penuh. Laisa kamislihi syai'un. Artinya apa? Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Karena apa? Kamu bisa membedakan tokek dengan buaya. Masa kata Tuhan dengan segalanya, kamu tidak bisa bedakan. Lanjut. Sudah. Nah, jadi saya mau bertanya sih, mau turun juga sini. Ya udahlah, lanjutlah dulu Bang. Ini Bang, saya ini bertanya, ini mau pamit juga sih sebenarnya. Entah terima itu logika saya nanti nih. Jadi jangan terlalu Nah, pertanyaan saya gini Bang, Isa nanti kan datang yang kedua kali. Pernahkah nanti kita saksikan Tuhan itu Isa nanti datang kedua kali? Mungkin menurut saya, saat Yesus datang kedua kali, saat kita meninggal. Karena kapan dia datang kita nggak pernah tahu. Karena kita sudah meninggal semua nih, percuma kita ngomong, nanti Yesus datang kedua kiamat. Nah, mungkin menurut saya, di saat meninggallah kita ketemu namanya Isa. Itu menurut saya, itu pribadi saya, bukan dari mana-mana sih. Nggak jelas ini udah. Turun aja Bang. Sudah ya. Oke, Bang Jibril, silakan. Saya udah jawab itu semuanya ya. Saya udah jawab. Belum Bang, itu kan poin kedua yang Abang jawab. Kan tadi kan kita sudah sepakat. Pertanyaannya apa? Apa pertanyaannya? Coba. Begini Bang Kurios, tadi kan kita sudah sepakat bahwa kita akan eksegesis tentang hukum Taurat yang 10. Ini kan baru hukum eksegesis apa eksegese? Ibaratnya kan memberikan penerangan bagi setiap kita di sini. Nah, kan yang belum tahu bisa paham, yang sudah paham tambah. Poin langsung. Iya, makanya saya mau nanya ini Pak. Oke. Boleh saya diberi waktu? Astagfirullahaladzim, ya cepetan lah. Orang gak hanya ngurusin kamu doang. Oke. Nah, tapi saya ini aja singkat aja Bang ya. Saya tidak mau ini lagi di hukum 3, 4, langsung loncat aja lah di hukum ke-6. Jangan membunuh. Itu adalah hukum Taurat yang ke-6, jangan membunuh. Tadi masalah tadi berarti udah clear ya? Udah selesai ya? Ya, karena dipercepat waktunya, sebenarnya kok dipercepat ilmu tadi saya bilang, Anda bisa kok mengatakan aku jijik kali sama mukanya, tapi yang Anda maksud orangnya bukan mukanya doang. Anda bisa kok mengatakan itu, masa ayat itu Anda nggak bisa pahami? Sudah. Ketika Bani Israel bilang kami menyembah Allah Israel, apakah Allah itu cuma ada di Israel doang, nggak di tempat lain gitu? Itu bisa kok. Masa kami nggak bisa? Sudah. Ayo. Bangun. Nah, di hukum Taurat, hukum yang ke-6 jangan membunuh. Nah, kalau kita amati secara detail itu genosida dan tindakan intimidatif lainnya itu seperti dehumanisasi yang mengatakan, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkan pendirian orang-orang. Ya ini kan peristiwa perang, betul memang Bang. Jadi orang-orang yang telah ya udah ngomonglah dulu Bang, nanti saya ngomong balik. Saya udah tahu narasi Anda mau bawa ayat perang kan? Iya, ayat. Ya kan? Iya, betul Bang.
Ya udah, ngomonglah dulu Bang sampai. Atau mau narasi dulu? Oke, narasi dulu dah. Ketahuan. Enggak, udah langsung ketahuan. Enggak. Ya, ngomong aja dulu Bang. Ngomong aja dulu. Nanti saya diam dulu. Ngomong aja. Oke, lanjut. Anda mau bilang masalah apa tadi? Di mana dilarang membunuh? Ujung-ujungnya bawa ke arah ayat perang ya nggak Bang Mutu? Udah tahu, udah kebaca, udah kecium. Sudah Bang? Nah betul Bang. Saya membawa di ayat itu kan itu peristiwa perang. Tetapi kan ini adalah sebuah tindakan intimidatif. Nah artinya bahwa ini adalah pelanggaran terhadap perintah ke-6 hukum Taurat. Jangan membunuh. Nah artinya bahwa dia memberikan klarifikasi, penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Artinya begini Bang ya, kalau iman Muslim benar-benar iman, tidak ada kebencian, karena kebencian itu bukan cerminan orang beriman. Oke Bang. Nah, jadi arti sebutkan satu ayat kebencian di Muslim, cuman sebutkan satu ayat kebencian di Muslim. Lanjut. Ya, salah satunya ini Bang, pancunglah mereka. Ini kan melebihi dari kebencian ini Bang. Ya. Ini membunuh. Ya. Nah membunuh ini nanti saya jawab. Terus kedua, kalau kita amati itu di Keluaran 20:12 itu, kembali saya di hukum kelima ya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita amati bahwa kehilangan kehangatan kasih dalam keluarga, sehingga siapapun yang menolak ajaran yang dibawa Nabi harus dibunuh walaupun orang terdekatnya sendiri. Oke? Nabi tidak pernah merasakan kasih orang tua. Jadi ada semacam the loss of God. Sehingga keinginan untuk memenuhi objek yang hilang tersebut menjadi kebutuhan alam bawah sadar. Jadi saat ini saya jawab dulu biar cepat ya. Nih, ini noise kamu masalah tuh, noise tuh. Oke, siap. Tuh. Bunyi noise. Jadi yang pertama dibilang jangan membunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirdi, lanjut. Jadi gini, yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu, Moreh Mutu. Assalamualaikum semuanya. Lanjut. Saya nyimak dulu. Ya, yang pertama 10 hukum Taurat atau Aseret Adiwarim itu mengatur antara ta'asih dan lo ta'asih. Artinya 5 untuk Tuhan, 5 untuk manusia dengan sesama manusia. Kita lanjut. Poin ke nomor 6, tadi kamu bilang jangan membunuh. Ketika Tuhan bilang jangan membunuh, dia malah menumbalkan anaknya yang tunggal. That's funny, itu lucu. Terus, kaitkan lagi dengan masalah genocide. Ya. Kita lihat apa perintah Tuhan ketika masalah bunuh-membunuh. Tuhan kalian yang pelin-pelan. Jadi, dibilang satu nggak boleh membunuh, tapi kita lihat dalam Samuel ini sudah keluar dari Torah kan, maksudnya dia tuh kitab yang Nevi'im dan Ketuvim. Tentu waktu Samuel ada 10 perintah Tuhan itu sudah terlaksana duluan atau sudah ada duluan. Ya. Dalam 1 Samuel 15 nomor 2. Beginilah firman Tuhan. Perhatikan, beginilah firman Tuhan. Semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Apa perintah Tuhan? Kita lihat. Katanya dibilang Tuhan tuh jangan membunuh. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya. Dan janganlah ada belas kasihan. Kepadanya. Bunuhlah semuanya. Apa yang harus dibunuh? Laki-laki maupun perempuan. Apalagi kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu. Anak-anak maupun anak-anak yang menyusu. Masih balita. Nggak cukup sama itu, nggak cukup. Apalagi Tuhan? Lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini namanya genocide. Kamu jangan sibuk ngurus dengan dapurnya orang. Dapur sendiri berantakan. Ketika Tuhan bilang dalam Keluaran, jangan membunuh. Ini Tuhan nyuruh bunuh kok.
Nyuruh bunuh kok. Semua tumpas orang Amalek. Nggak boleh ada apa, belas kasihan. Ini kasih. Ini kasih, kasbon. Dia bilang apa? Bunuhlah semuanya. Bunuh semua. Laki-laki, perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini kasih nih, kasih. Ini Keluaran 20 banget ini, 10 perintah Tuhan banget ini. Silakan yang lain untuk menambahkan. Oke, lanjutin Bang Jimen. Nah, tadi udah janji dia mau menyelesaikan keagamaannya sendiri. Oke, lanjut Bang Jimen. Oke, Pak Nehe lanjutkan ke hukum Taurat tadi. Bantah data saya tadi. Kan udah selesai itu sama dia. Bantah dulu. Belum ya. Ini masih hukum ke-6. Ada giliran Anda nanti, ada giliran Anda. Wih. Apa soal membunuh? Anda ingin mengurusi agama orang lain sedangkan agama Anda sendiri belum selesai gitu. Silakan Bang Jimen, hajar dulu Bang Jimen. Karena gini Bang Daman, bukannya saya itu menolak kapasitas pertanyaan karena tidak berbobot, karena itu kan orangnya pelan-pelan. Kita tidak tahu agama dia, entah saksi Yehova, entah Kristen apa, entah Islam. Baru ya udah, Anda kan di Sumatera tinggal. Yuk kita jumpa. Kan datang ke gereja saya, tanya di jemaat saya. Simpel kan? Itu kemarin barusan kemarin saya gereja itu saya live loh. Saya live gereja kemarin. Begini Bang. Kita tahu orang di kolom ini. Ya, gini Bang, kita tidak usah manipulasi lah. Misalnya ini, saya di dalam masjid. Justru Anda mengatakan tidak manipulasi, bantah data yang ada di Alkitab. Bapak, katanya. Bantah datanya di Alkitab. Anda menyatakan tadi jangan lari kemana-mana. Saya pribadi saya tahu Anda menghindari pertanyaan saya. Saya menghindari pertanyaan. Kau menghindari pertanyaan saya. Kau menghindari berdiskusi dengan saya. Sebab saya juga orang Kristen yang semula juga mentuhankan Yesus sampai di umur 23 tahun saya. Ngerti? Jadi setelah saya mempelajari, setelah saya mencari tahu kebenarannya, bantah data saya. Ya, di Matius tadi bantah. Berikan data Anda. Jangan framing, jangan argumentasi. Saya rasa itu argumentasi itu di Efesus pasal 2:15 itu saya rasa anak kecil TK aja yang belajar Alkitab dia bisa menjawab itu. Iya, ya udah. Kalau anak SD aja bisa jawab, tidak mungkinlah Anda ini yang sebagai orang tua tidak mungkin tidak bisa menjawab dengan data-data. Begini ya. Nah, oke, lanjut, saya dengar nih. Dalam perjanjian lama itu yang mereka proklamasikan apa? Tentang hukum agama Yahudi. Nah, tetapi terlepas dari semuanya itu tidak sesuai dengan sikap dan tindakan. Paham? Nah, artinya dari Efesus itu adalah surat Paulus. Jadi artinya dari pembicaraan surat Paulus itu semua upacara hukum telah yang dibatalkan oleh Kristus karena telah digenapi di dalam Dia. Artinya memberikan pembaharuan, ya, seperti yang Anda katakan tadi, menggenapi, menyempurnakan. Itu aja, udah. Simple. Jadi pertanyaan itu saya rasa anak TK aja bisa bertanya seperti Anda. Jadi makanya saya tidak open karena gimana ya? Bukannya saya menghakimi Anda karena pertanyaan Anda itu nggak berbobot, nggak ada bobotannya. Oke, Anda stop. Tidak berbobot dan tidak. Stop bicara. Kenapa stop? Kenapa Anda takut? Hanya setan yang takut dengan kebenaran. Hanya setan, hanya iblis yang takut dengan penyampaian yang kejujuran dalam Alkitabiah. Ya, hanya setan yang takut. Kenapa Anda takut? Ya silakan. Jangan takut Anda, brother. Anda menyatakan tadi anak kecil aja, bla bla bla, panjang lebar, tapi Anda tidak memahami. Karena argumentasimu itu ngeyel anak-anak. Menggenapi itu tahu nggak Anda apa arti menggenapi? Sama kita, brother, dari Nias kita. Saya dari orang Nias loh. Ya. Loh, saya dari Nias. Kamu nggak usah ngada-ngada. Lobe, aika somoro kami kawan. Aika somoro kami. Kita membahas bukan kita membahas ras di sini. Oke, justru itu bahas datanya. Oke, Matius 5:17-8. Nah, apa artinya di sini? Menggenapi seperti yang Anda katakan tadi itu menyempurnakan. Tetapi, oke, justru menyempurnakan ketika di Efesus, apakah itu menyempurnakan atau mentiadakan? Tadi kan saya jelasin. Tadi saya sudah jelasin barusan bahwa hukum yang diadakan orang Yahudi pada masa itu adalah
ketaatan sebatas agamawi, tidak berdasarkan. Saudaraku, tahu nggak Anda mengenapi itu adalah menyempurnakan. Tadi kan saya sudah bilang begitu, menyempurnakan, bukan membatalkan. Aku datang bukan membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Meskipun tadi Anda mengatakan menggenapinya, bukan Berargumentasi dulu, biar saya dengar. Dikasih tahu malahnya. Sudah Bang Daman, boleh saya lanjutkan terkait mengenai di hukum Taurat? Boleh? Oke. Nah, terkait tadi ya. Dia mau ke saya lagi tuh. Padahal kita udah buka data ya. Oh, berarti apa? Begini Bang Daman. Katargeo itu membatalkan, meniadakan, bahkan menghilangkan. Kalau plero tadi memenuhi, menjalani bahkan artinya. Begini, maksud menjalani. Kan gini, saya memberikan iluminasi Bang, iluminasi tentang peristiwa. Nah, tentang peristiwa di Efesus itu. Jadi artinya itu semua upacara hukum telah dibatalkan oleh Kristus. Artinya itu karena pada sebelumnya itu mereka memproklamasikan agamawi semata, tidak berdasarkan sikap dan tindakan. Begitu. Jadi kedatangan Kristus itu menyempurnakan hal itu tentang peribadatan yang benar. Begitu. Memberikan pengajaran serta memberikan visi penebus. Oke, ya udahlah, kita tidak usah keluar-keluar lah dalam topik yang lain. Kita fokus di Taurat aja. Ngapain sih? Jadi saya rasa si Jeman ini, tahu nggak si Jeman ini? Saya pernah berdiskusi tentang dia di Inspirasi Kehidupan. Tetapi ngaur, kadang dia itu mengatakan begini, begono. Nah, jadi saya orang-orang yang tidak akademis saya tidak terima. Karena kan presentasi seseorang itu selalu dibantahkan sebelum menyelesaikan percakapan. Nah, kita bisa menilai karakter. Dan biar Anda tahu, Bang Jimin, kalau Anda membenci setiap statement seseorang itu bukan cerminan orang yang beriman. Nah, kalau Anda benar-benar orang beriman, persilakan dia memberikan waktu untuk menyelesaikan pembicaraan beliau. Ya, meskipun nantinya itu tidak sesuai dengan ranah yang Anda tanggapi, tapi berikan waktu luang, persilakan dia bicara. Nah, itu artinya toleran tadi. Oleh Bang Daman? Halo Bang Daman. Bentar lu, saya mau kamar mandi dulu, bentar. Lanjut dulu. Lanjut, Akhiardi, Bang Moto mau lanjut, gas, saya kamar mandi dulu. Kalau begini saya turun juga lah, kalau begini diskusinya. Bang Daman dah jauh dari device ya, mungkin beliau. Iya, saya mau kamar mandi ya, lanjut. Oke, Bang Jaman lanjut, Bang Jaman. Bang Jaman monitor. Bang Jaman monitor. Bang Ardiansa monitor. Aduh, sinyalnya juga kurang Bang Ardiansa. Bang Jaman sekali lagi monitor Bang Jaman. Cek Bang Jaman monitor. Assalamualaikum.